Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Werunisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 6, yaitu yang pertama ada hipotermia. Nah, bisa kita artikan hipotermia itu hilangnya panas tubuh lebih cepat dari panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh oleh tubuh kita. Nah, sehingga suhu tubuh kita menjadi rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, penyebab dari hipotermia ini terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Nah, otomatis tidak ada keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan panas yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu terlalu banyak berada di tempat dingin, mengenakan pakaian yang kurang tebal di saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah, terlalu lama di dalam air, misalkan pada saat kecelakaan kapal. Nah, pada saat kecelakaan kapal misalnya, otomatis kan tidak langsung kita misalkan sebagai korban ditolong oleh tim penolong. Nah, otomatis kita akan berada lama di dalam air. Nah, itu akan menyebabkan hipotermia. Nah, hipotermia juga untuk orang-orang yang sering naik gunung, ini sudah tidak asing lagi. Banyak orang-orang yang mengalami hipotermia karena naik gunung, karena ini tadi disebutkan bahwa terlalu lama berada di tempat dingin. Gunung itu kan tempat yang tinggi ya, otomatis kita akan suhunya pun akan dingin gitu. Kemudian ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Salah satunya yaitu suhu rendah, kemudian ada juga faktor angin, kemudian air, kemudian usia penderita dan kesehatan penderita, ada juga penyakit yang diderita atau cedera yang terjadi sebelumnya. Nah, penyalahgunaan obat-obat dan alkohol pun menjadi keadaan yang bisa memperburuk hipotermia. Kemudian ada kekurangan makanan. Nah, di sini ada jenis hipotermia. Nah, berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas pada tubuh kita, hipotermia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada hipotermia akut atau imersi, kemudian yang kedua ada hipotermia akibat kelelahan, kemudian ada hipotermia kronis. Nah, yang disebut dengan hipotermia akut atau imersi, kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan cepat. Nah, misalkan dapat kita contohkan sebagai misalkan pada saat seseorang jatuh ke dalam kolam yang dingin. Nah, kemudian ada hipotermia akibat kelelahan. Nah, pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh kita tidak akan mampu menghasilkan panas, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Mungkin ini juga yang dialami oleh orang-orang yang naik gunung. Nah, atau enggak, tadi kan kesehatan tubuhnya kurang fit, kemudian naik gunung, kelelahan. Nah, ini dapat terus ditambah juga udara yang dingin. Nah, ini juga bisa mengakibatkan hipotermia akibat kelelahan. Kemudian ada hipotermia kronis. Nah, jenis ini terjadi apabila panas tubuh menghilang secara perlahan. Nah, kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang. Nah, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Nah, banyak sekali tunawisma
tunawisma yang tidur mungkin di depan ruko atau di tempat-tempat di pinggir jalan gitu, sehingga bisa menyebabkan hipotermia kronis. Nah, gejala dan tanda dari hipotermia, yang pertama ada hipotermia sedang, yaitu gejala dan tandanya yaitu menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat dan nadi lambat, kemudian gangguan penglihatan, reaksi manik mata lambat, kemudian ada juga penurunan respon. Nah, ada juga di sini hipotermia berat, yang dimana gejala dan tandanya yaitu pernapasan sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon, manik mata melebar dan tak bereaksi, alat gerak kaku, tidak menggigil. Nah, untuk pada bayi, hipotermia ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Nah, bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak mau menyusu atau makan. Nah, untuk penanganan hipotermia, kita bisa melakukan penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Kemudian pindahkan penderita, jaga jalan napas, kemudian ganti pakaian yang basah agar si penderita tidak terlalu merasakan kedinginan karena pakaian yang basah itu. Kemudian beri minum dan makanan bila sadar, pantau tanda vital dan rujuk. Rujuknya itu kalau bisa, kalau misalkan memungkinkan, ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas terdekat. Rawat penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap hangat. Nah, bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukan tindakan untuk membuat suhu tubuhnya kembali normal. Nah, bisa dilakukan dengan pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat, kemudian pindahkan secara hati-hati. Nah, karena gerakan yang berlebihan dapat memicu denyut jantungnya berhenti. Kemudian jika pakaian yang dikenakan korban basah, maka gantilah dengan pakaian yang kering. Kemudian tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel yang tebal agar si tubuh korban itu tetap hangat. Nah, jika dia sadar dan mampu menelan, berikan air minum yang hangat dan manis. Nah, berikan kompres juga, kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Nah, letakkan kompres di leher, dada, dan selangkangan. Nah, kita harus menghindari meletakkan kompres di lengan atau tungkai, karena ini akan menyebabkan darah yang dingin mengalir kembali ke paru-paru dan otak. Nah, hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, atau lampu pemanas untuk menghangatkan penderita hipotermia. Nah, panas yang berlebihan dapat merusak kulit dan menyebabkan detak jantung menjadi tidak beraturan. Nah, kemudian kita juga harus menemani atau memantau terus kondisi korban tersebut sehingga bantuan medis tiba. Nah, adapun komplikasi hipotermia, yaitu penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi, bahkan terjadinya kematian. Nah, komplikasi yang dapat muncul adalah yang pertama ada frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Kemudian chill blaze, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Yang ketiga ada frostbite, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki diakibatkan oleh terlalu lama terendam air. Yang terakhir ada gangrene atau kerusakan pada jaringan. Nah, pun pencegahan untuk hipotermia. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia, yaitu jagalah tubuh agar tetap kering. Kemudian hindari mengenakan pakaian basah dengan jangka waktu lama. Nah, dikarenakan ini dapat menyerap panas tubuh. Nah, gunakan pakaian sesuai dengan kondisi tubuh dan kegiatan yang akan dilakukan, terutama ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin dan
kita harus mengenakan jaket atau pakaian tebal agar suhu tubuh kita tetap terjaga. Kita juga bisa menggunakan topi, shawl, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu boot ketika akan beraktivitas di luar rumah. Lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Hindari minuman yang mengandung alkohol, kemudian kafein. Konsumsilah minum dan makanan yang hangat-hangat. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada tenggelam. Nah, gejala dari tenggelam ini, orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik. Nah, ketika kita tenggelam, otomatis kita akan panik kan. Nah, kita tuh akan menunjukkan tanda-tanda seperti mengeluarkan suara akibat panik tersebut dan gerakan tubuh yang menggapai permukaan air. Nah, untuk meminta pertolongan pada korban tenggelam yang masih tertolong, gejala yang nampak adalah batuk-batuk, muntah, kemudian sesak napas, nyeri dada, area sekitar perut yang membekak, wajah yang membiru dan dingin. Nah, adapun pedoman pertolongan untuk orang tenggelam, keamanan tempat, kemudian kondisi penderita, kondisi air, kemudian sumber daya yang tersedia. Nah, kita bisa melakukan penanganan. Ada 2 penanganan, yaitu ketika si penderita mengalami masih ada respon. Ketika si penderita masih ada respon, kita harus memindahkan penderita, lalu lakukan periksa dini, kemudian berikan oksigen bila ada, jaga kehangatan tubuh penderita. Nah, apabila apa yang kita lakukan ketika penderita tidak merespon gitu. Jika penderita tidak merespon di air yang dangkal, bisa kita pertahankan jalan napas si penderita. Kemudian topang punggung penderita, stabilitas kepala dan leher, pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak ada respon. Nah, jika penderita tidak respon di air yang tidak aman, posisikan penderita di atas papan spinal. Kemudian pindahkan penderita dari air, napas buatan bila perlu. Nah, komplikasi tenggelam berikut ini adalah jumlah komplikasi tenggelam yang beresiko terjadi. Nah, tergantung beberapa lama korban tidak mendapat oksigen. Nah, ketidakseimbangan cairan dan senyawa-senyawa di dalam tubuh. Kemudian hemolisis, yaitu hancurnya sel-sel darah merah. Pneumonia atau peradangan pada satu atau kedua paru-paru, gagal jantung, kemudian stroke, dan kerusakan pada otak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.